Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan learning journal untuk agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki setiap PNS dalam mengemban dan melaksanakan jabatannya. Yang pertama, akuntabilitas. Di sini akuntabilitas itu merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang jadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Jadi sebenarnya akuntabilitas ini adalah tanggung jawab pribadi, kelompok, atau institusi terhadap pekerjaannya masing-masing. Di sini contoh sikap akuntabilitas itu adalah patuh dan taat terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini salah satu contoh. Yang kedua itu ada nasionalisme. Nasionalisme ini adalah pandangan atau paham kecintaan warga negara Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Setiap PNS harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi itu tugas seorang PNS. Implementasinya, sikap nasionalisme itu adalah yang pertama, menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu sebagai wujud kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Ketika kita menggunakan produk-produk dalam negeri, maka pengusaha UMKM di Indonesia bisa berjalan baik. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia. Jadi kita berkewajiban untuk selalu melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai budaya ini hilang begitu saja, atau bahkan diklaim oleh bangsa lain. Jadi kita harus melestarikan budaya supaya budaya ini menjadi ciri bangsa kita, kepribadian bangsa kita. Yang selanjutnya itu nilai dasar PNS ada etika publik. Di sini etika publik itu lebih kepada refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, salah, benar, tindakan dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi tugas PNS itu adalah menjadi pelayan publik atau menjalankan kebijakan publik. Nah, dalam menjalankan kebijakan publik, seorang PNS harus mempunyai etika publik. Salah satunya yaitu di sini contohnya bertutur kata dengan sopan dan santun atau tidak arogan. Yang keempat itu ada komitmen mutu. Jadi di sini lebih kepada
konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Ada poin efektif, artinya tingkat ketercapaian target yang telah dicanangkan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Ada efisien, berarti realisasi penggunaan sumber daya. Terus ada inovatif, perubahan diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Terus yang terakhir ada berorientasi mutu. Jadi seluruh kegiatan atau program itu diarahkan untuk pencapaian standar mutu tertentu. Contohnya, selalu berinovasi dalam pelayanan publik. Contoh sekarang di berbagai dinas instansi pemerintahan sudah mulai melaksanakan atau berinovasi dalam pelayanan publik. Contoh untuk pengurusan KTP, terus pengurusan akte itu sudah ada satu pintu. Dan sekarang yang jadi perhatian itu di BPJS. BPJS sudah tidak lagi kita datang ke kantor untuk mengurus BPJS. Kita cukup bisa mengurusnya lewat handphone kita di rumah. Sampai nanti proses pencetakan pun itu dikirimkan melalui kurir. Jadi sebenarnya itu salah satu contoh untuk inovasi pada masa pandemi. Jadi untuk mengurangi mobilisasi massa di kantor BPJS. Yang kelima itu ada anti korupsi. Di sini anti korupsi artinya itu kita harus mempunyai sikap sadar terhadap dampak yang memang diakibatkan dari kegiatan korupsi itu. Jadi kita sadari bahwa korupsi ini salah satu penyakit bangsa kita. Bangsa kita itu bangsa yang kaya, sumber daya alamnya melimpah, bahkan paling kaya di dunia, hasil lautnya pun melimpah. Tetapi kita tidak bisa mengolahnya. Karena ini perilaku korupsi di bangsa ini masih tinggi. Ya, sehingga korupsi ini yang akan membawa dampak yang buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah. Contoh sikap anti korupsi itu kita harus menerapkan hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Itu ya. Itu merupakan ide pokok atau pokok pikiran dari Agedan 2. Adapun penerapannya, kebetulan saya merupakan seorang guru di SMKN 1 Pleret. Yang pertama dari segi akuntabilitas penerapan untuk di sekolah, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah sebagai atasan langsung saya. Yang kedua, sebagai guru mata pelajaran, saya harus bisa membuat administrasi pembelajaran di kelas. Ya, ada silabus, ada prota, ada promes, ada RPP, modul ajar, dan bahan evaluasi. Tujuannya supaya kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa terarah dan tujuannya jelas. Yang ketiga, membuat jurnal harian. Ini sebagai dasar laporan kegiatan harian saya ke kepala sekolah. Yang kedua, ada nilai dasar nasionalisme. Penerapan nilai dasar nasionalisme di sekolah itu diantaranya 1. Mengikuti upacara hari Senin. Ya, di sekolah itu hari Senin itu adalah upacara wajib
pengibaran bendera, dan upacara hari besar lainnya seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pramuka, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru, Hari Santri, atau lainnya sebagai wujud nilai cinta tanah air kita. Yang kedua, itu membiasakan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika memulai pembelajaran di pagi hari. Jadi setelah anak-anak masuk pada pukul 7, itu biasanya yang pertama dikecek kebersihan, terus berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada siswa. Yang ketiga, memperlakukan warga sekolah sama. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan rekan guru kita, siswa, atau masyarakat, orang tua siswa, orang tua wali, itu berdasarkan ras, agama, golongan, suku, atau latar belakang keluarganya. Jadi semuanya harus kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Selanjutnya, memakai pakaian daerah sesuai dengan jadwal. Artinya, kita tidak boleh merasa malu dengan pakaian daerah kita yang merupakan identitas kita. Terus selanjutnya, memperlakukan siswa secara adil di kelas. Artinya kita harus memberikan atau memperlakukan siswa kita di kelas dengan secara adil. Jika ada yang berprestasi, maka berikan apresiasi. Dan jika ada yang melanggar hukum, berarti atau aturan, berarti kita berikan hukuman. Tetapi hukumannya yang bukan hukuman fisik, tapi hukuman yang mendidik. Terus selanjutnya, mengorbankan pikiran sepenuhnya untuk kemajuan sekolah. Untuk penerapan etika publik di sekolah itu salah satunya bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Melaksanakan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Ketika kita sepenuh hati, maka kita bekerja itu dengan ikhlas, dengan hati. Terus selanjutnya, bersikap sopan santun dan menghargai warga sekolah. Baik itu kepala sekolah, rekan guru, tata usaha, caraka, siswa, orang tua, wali siswa, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, penerapan etika publik di sekolah, bekerja cermat dan jujur, tidak suka berbohong, baik itu dari pekerjaan ataupun di luar pekerjaan. Yang keempat, dalam nilai dasar PNS itu komitmen mutu untuk penerapan di sekolah. Yang pertama, sekarang kita masih berada pada masa pandemi, artinya pembelajaran itu masih dilakukan secara daring. Maka sebagai guru kita harus bisa menentukan pembelajaran atau jenis pembelajaran daring yang menarik bagi siswa, supaya siswa tidak jenuh dan bosan. Yang kedua, sekarang istilahnya kertas sudah banyak istilahnya dikurangi karena memang kertas ini dampak untuk lingkungannya sangat besar. Sehingga saya dalam menerapkan nilai dasar komitmen mutu ini membantu untuk proses digitalisasi dokumen. Jadi untuk menghemat penggunaan kertas. Selanjutnya itu melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Ya. Kita tidak boleh terpaku pada satu model, metode atau strategi pembelajaran tertentu. Kita harus bisa melakukan inovasi-inovasi.
Karena memang siswa kita itu tidak homogen, tetapi heterogen. Setiap siswa mempunyai keunikannya masing-masing yang memang dilatar belakangi dari lingkungannya. Jadi kita tidak boleh istilahnya memperlukan sama. Kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik. Sehingga diperlukan untuk berinovasi dalam model, metode, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, penerapan yang untuk komitmen mutu. Kebetulan saya bekerja di SMK. SMK itu merupakan sekolah vokasi. Artinya memang tujuan pertamanya itu lulusannya itu kita siapkan untuk siap bekerja di perusahaan. Tetapi pada kenyataannya ada siswa yang memang tidak hanya bekerja saja, tetapi ada yang melanjutkan. Bahkan untuk sekarang kita motivasi siswa-siswa SMK itu tidak terfokus untuk bekerja, tetapi untuk berwirausaha supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena sekarang setiap tahun itu lapangan pekerjaan semakin susah. Sehingga ketika lulusan SMK itu siap bekerja, siap berwirausaha. Maka salah satu penerapan dari komitmen mutu, kita bagi setiap kelas konsentrasinya itu menjadi 3. Yang pertama itu kelompok siswa yang memang ingin bekerja, ya, maka kita siapkan kurikulumnya itu ya kurikulum sesuai dengan dunia industri yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua itu siswa yang ingin melanjutkan. Ada beberapa siswa walaupun tidak banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka kita berikan treatment atau perlakuan supaya lulusan kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Yang terakhir itu berwirausaha. Maka di sini kita memberikan pelatihan wirausaha. Sehingga ketika dia lulus, maka dia bisa melakukan berwirausaha langsung. Itu yang komitmen mutu. Yang terakhir itu ada anti korupsi. Untuk penerapan anti korupsi di sekolah itu diantaranya pertama disiplin waktu. Masuk dan pulang sekolah itu sesuai waktu yang telah ditentukan. Walaupun saya sebagai guru, maka saya harus berdisiplin waktu. Ketika masuk jam 7, maka jam 7 tepat saya harus berada di sekolah. Dan pulang jam 6 atau jam 4, saya pun pulang biasa jam 4, tidak curi-curi waktu atau tidak korupsi waktu. Begitu juga dengan pembelajaran di kelas. Memulai dan mengakhiri pembelajaran di kelas itu harus sesuai dengan jadwal. Terkadang ada beberapa guru yang memang memulai saja 5 menit 10 menit kasih tugas lalu keluar. Itu salah satu bentuk korupsi waktu juga. Nanti kaitannya dengan komitmen mutu. Jadi tidak memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Yang ketiga, bersikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan, baik dari gaya hidup ataupun cara hidup. Yang terakhir dari anti korupsi ini penerapannya itu berani dan tangguh memegang prinsip dan aturan yang telah ditentukan. Jadi sekuat tenaga kita harus memiliki prinsip untuk melaksanakan kebijakan publik, khususnya kebijakan publik tentang sekolah di sekolah. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk learning journal mata pelatihan nilai-nilai dasar
PNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.